Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo, dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu, mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan, oke? Tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi, dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Oke, jadi sekarang gilirannya kita bacain peruntungannya untuk Gemini ya di bulan Mei ini. Kalian gimana sih? Kita akan mulai dulu dari percintaannya Gemini kali ya. Kira-kira gimana nih? Apakah akan ada new love untuk Gemini? Atau apakah harus melepaskan sesuatu yang sudah lama kalian pegangin mungkin? Who knows? Kita akan lihat dulu percintaannya Gemini gimana sih. Oke. Pertama ada Wheel of Fortune, yang kedua ada High Priestess, ketiga ada Page of Wands, keempat kemudian ada The Stars, dan yang terakhir ada Three of Pentacles. Oke. Kalau di sini yang gue lihat bagi para Gemini ya, mungkin para Gemini yang baru putus kah, atau Gemini yang emang udah lama single. Di sini gue melihat sebenarnya ada sebuah problem yang semacam kalian tuh sadar, kalian aware problem ini exist, tapi kalian belum put some thoughts into it gitu loh. Kalian belum benar-benar mikirin, kalian belum benar-benar nyediain waktu untuk mikirin hal ini gitu. Ini memang berkaitan dengan percintaan kayak gitu. Sebenarnya kalau gue bacain dari kartu di sini untuk bulan Mei ini sendiri, para Gemini itu cenderung sebenarnya ada harapan untuk at least ketemu orang-orang baru kayak gitu. Cuman memang dari diri kalian sendiri yang gue lihat di sini, kalian ngerasa kesulitan untuk membangun sebuah hubungan yang emang gue serius nih, kita arahnya romance kayak gitu. Karena di sini yang gue lihat cenderung hal itu emang sebuah pola yang gue rasa udah berlangsung selama beberapa waktu, bahwa sebenarnya kalau dari diri kalian sendiri ya, mungkin ada harapan, mungkin ada sedikit keinginan, terutama untuk kalian Gemini yang single ya. Mungkin ada keinginan untuk kayak punya pasangan, cuman terus keinginan itu sebenarnya yang gue lihat di sini belum sebesar itu untuk benar-benar kayak gue akan cari gitu, nggak gitu. Tapi sebenarnya yang gue lihat juga di sini, ya namanya juga Gemini ya. Gemini tuh kadang-kadang punya emang dua sisi yang saling berkebalikan. Itu yang gue rasain banget dari Gemini yang gue kenal ya. Mereka punya dua sisi yang saling berkebalikan. Di sini yang gue lihat, di satu sisi kalian tuh sebenarnya ada semacam, gue tuh susah banget deh kayaknya nemu orang yang pas buat gue. Tapi di sisi lain, ya udahlahnya itu. Sebenarnya kalau misalnya gue lihat dari kartu di sini, di bulan Mei ini kalian tuh punya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang berprospek lah ya, gue bisa bilang gitu, untuk percintaan kalian. Cuman
mungkin kalian harus tanya ke diri kalian sendiri dulu, sebenarnya apa sih yang menjadi penghalang bagi kalian untuk bisa take something seriously gitu. Karena emang dari dirinya kalian sendiri yang gue lihat, emang kalaupun ada orang baru kenal apa segala macam, kan anggapnya ya temen, beneran temen gitu loh, kayak nggak ada apa ya, nggak ada niatan khusus apa segala macam kayak gitu. Tapi di sisi lain kalian juga kepengen punya pasangan. Nah, jadi untuk hal-hal yang kayak gitu, coba lo tanya sendiri ke diri lo dulu, sebenarnya apa sih yang lo takutin dari punya pasangan. Karena di satu sisi emang lo ada keinginannya, yang gue liat kayak gitu. Cuman di sisi lain kayak lo ogah-ogahan kayak gitu. Jadi coba ditanya dulu sama dirinya sendiri, karena ini adalah sebuah pola yang udah berlangsung sekian lama untuk dari kartu ini yang gue liat ya, kayak gitu. Itu untuk percintaannya Gemini. Cuma kalau misalnya gue mau coba bacain untuk Gemini yang couple ya, yang berpasangan, gue lihat di sini sebenarnya ada ketidakpuasan tertentu dalam hubungan kalian, yang gue rasa lo perlu tanya lagi ke diri lo sendiri, sebenarnya nggak puasnya kenapa. Kurang lebih seperti itu sih, mirip-mirip ya. Lo perlu tanya dulu ke diri lo, nggak puasnya sebenarnya kenapa sih? Karena lo punya kecenderungan untuk semacam lo tahu ini bermasalah, cuman nggak lo tindak lanjuti, oke? Kayak pendem aja gitu loh, nggak diekspres juga, nggak lo ungkapkan juga. Nah, bagi kalian para Gemini yang merasa bahwa pesan ini resonate, gue mau ingetin bahwa sebenarnya masalah itu nggak akan menyelesaikan dirinya sendiri, kayak gitu. Kalau memang kalian ngerasa bahwa gue nggak nyaman dengan suatu hal dengan pasangan kalian kayak gitu, memang harus diungkapkan tuh. Tapi sebelum kalian mengungkapkan sesuatu, pastiin kalian udah mikirin dulu nih, ini benar apa yang gue rasain saat ini, atau kayak jangan-jangan nanti gue berubah lagi. Karena ada kecenderungan kayak gitu ya, kecenderungan bahwa kayak lo tuh belum benar-benar mikirin sebenarnya kayak core problemnya apa, root cause-nya apa, kayak akar masalahnya apa sebenarnya. Cuman kalau misalnya itu lo ungkapin, lo sehari bilang A, besok bilang B, kayak gitu. Ini bukan berarti lo berbohong gitu ya, yang gue liat di sini. Cuman kayak lebih ke arah lo belum benar-benar mikirin, jadi lo terkesan pelin-pelan dalam mengungkapkan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah buat lo, kayak gitu. Tapi emang penting. Jadi ini mungkin bagi kalian agak ribet ya, dalam artian ya lah, daripada gue ribet-ribet mikirin, mending gue nggak usah ngomong sama sekali. Well, that's one way to see it. Oke, bisa sih lo ngeliat kayak gitu. Cuman itu tadi yang gue bilang, masalah itu tidak akan menyelesaikan dirinya sendiri. Dan pastikan jangan sampai masalah itu tuh terus-terus menumpuk, dia mengkristal, kemudian lo tunggu waktunya aja dia meledak. And at that point, mungkin udah gak ada yang bisa lo selamatin dari hubungan lo, kayak gitu. Oke, jadi itu perlu direnungkan buat kalian para Gemini untuk percintaannya ya. Kita akan lanjut ke karirnya Gemini gimana sih di bulan Mei ini. Pertama tadi ada The Star, kemudian ada Four of Cups, ada Eight of Pentacles, Six of Pentacles, dan The Empress. Oke, buat kalian para Gemini yang gue lihat di sini untuk karirnya kalian di bulan Mei itu adalah gini. Mungkin ada opportunity yang dulu pernah ada, sekarang terus muncul lagi, kayak gitu. Dan ini mungkin sebenarnya gini, opportunity yang dulu pernah muncul itu mungkin nggak sempat lo grab, nggak sempat lo ambil opportunity tersebut. Terus kebetulan banget nih lo sangat-sangat beruntung, dia masuk lagi. Yang gue lihat arahnya ke sana. Jadi mungkin bisa berasal dari hobi lo, atau mungkin dari
project-project yang lalu yang dulu sempat fail through, tapi terus sekarang kayaknya kita bisa nih mulai jalanin lagi kayak gitu-gitu, mulai muncul lagi. Cuman di sini yang gue lihat memang dari segi kalian sendiri masih ragu-ragu mau ngambil kesempatan ini atau enggak kayak gitu. Nah, kalau yang gue lihat dari kartu di sini, yang penting fokus sih, kayak gitu. Jadi ini akan gue kembaliin lagi ke kalian. Apakah kalian dengan mengambil kesempatan ini, kalian bisa komitmen dan fokus pada kesempatan ini, atau jangan-jangan lebih baik kalian berfokus aja sama hal-hal yang udah kalian kerjakan, karena di sini kuncinya fokus. Oke, yang gue lihat sini ada kekhawatiran bahwa emang sih kesempatan ini bagus, cuman gue bisa ngerjainnya nggak ya, gue kepegang nggak ya. Nah kayak gitu. Di sini kuncinya sih fokus kalau kata kartunya, kayak gitu. Jadi kalau memang kalian ngerasa bahwa ya nih fix gue kepegang nih untuk ngambil si kesempatan ini, ya go ahead gitu. Cuman memang gue bener-bener saranin jangan sampai kalian setengah jalan terus kayaknya kurang anu deh, ini udahan deh gitu. Nah di sini memang benar-benar gue lihat ya kesempatan ini muncul lagi, cuman memang ini akan mengambil energi kalian cukup banyak. Yang gue lihat dari kartu sih kayak gitu ya. Jadi tolong dipikirin lagi baik-baik, jangan sampai kalian kebawa nafsu juga, kayak oh my god ini yang kemarin gak jadi kan, sekarang bisa jadi nih, yuk sikat gitu. Tapi terus nggak dipikirin matang-matang. Nah jadi emang di sini yang gue lihat, coba pikirin matang-matang dulu apakah ini kepegang atau enggak. Karena kalau misalnya kalian rasa nih secara objektif kalian udah pikirin kayak ini nggak kepegang deh, lebih baik ditolak. Kalau gue saran gue sih kayak gitu, gue lihat dari kartu ya, lebih baik ditolak aja daripada kalian ngerjain sesuatu setengah hati. Karena kalau setengah hati hasilnya nggak maksimal juga. Buat apa? Malah jadi buang-buang energi. Mendingan kalian fokus sama hal yang memang sudah kalian kerjakan dan kalian ngerasa kayak ini udah lebih settle, kayak gitu. Jadi memang di sini gue nggak akan condong ambil atau enggak. Cuman gue lebih menekankan yang penting kalian bisa fokus. Yakinin diri kalian bisa fokus atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa fokus, mendingan nggak usah ya. Kayak gitu untuk karirnya. Jadi di bulan ini sebenarnya gue lihat karirnya cukup stabil sih, cuman ada ketumplukan si opportunity ini aja. Kayak tiba-tiba ada shooting star ya, ada bintang jatuh, terus menarik nih, lo tertarik dengan opportunity ini, terus mikir-mikir gitu. Tapi kalau misalnya dari karir lo sendiri yang memang sudah lo jalani saat ini, gue ngeliatnya cenderung cukup stabil di bulan Mei. Nggak ada fluktuasi yang terlalu naik turun banget atau roller coaster banget sih, gue liat nggak ada kayak gitu. Jadi itu lagi balik lagi, apakah kalian mau tetap stabil aja dengan apa yang sudah kalian punya, atau kalian mau mengambil tantangan baru. Tapi kalau mau mengambil tantangan baru, pastikan kalian bisa fokus kerjainnya kayak gitu. Itu untuk karirnya Gemini di bulan Mei. Kita akan lanjut untuk tipsnya buat Gemini menghadapi bulan Mei ini gimana sih. Oke. Tadi pertama ada kartu Eight of Wands, kemudian ini ada Five of Swords, atau ini Four of Pentacles, Six of Pentacles, dan The High Priestess. Oke. Yang gue lihat di sini untuk di bulan Mei ini kelihatannya memang kalian diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk memikirkan hal-hal yang selama ini tidak pernah kalian pikirkan. Kalau selama ini kalian mungkin punya alasan, aduh gue gak ada waktu deh mikirin hal kayak gini, mending gue ngelakuin hal yang lain yang tanda kutip lebih produktif ya. Gue kasih tanda kutip tuh lebih produktifnya.
Karena ini adalah bentuk excuse, bentuk alasan aja sebenarnya kalian nggak mau mikirin selama ini. Cuman sekarang excuse itu udah nggak ada, alasan itu nggak ada. Cuy, lo mau ngapain lagi? Coba ya. Jadi kayak lo punya kesempatannya, lo punya waktunya, lo bahkan punya energinya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya ini krusial dalam hidup lo, tapi selama ini tuh lo abaikan aja, kayak gitu ya. Jadi memang kalau lo mau merenungkan hal ini, mungkin lo bisa menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup lo yang udah yang sebenarnya udah nggak memberikan manfaat kepada hidup lo lagi, kayak gitu. Cuman masih ada aja sampah-sampahnya dalam hidup lo. Oke, jadi gue rasa ini agak-agak mirip, saya gue lupa sama zodiak apa yang kemarin udah gue bacain. Cuman memang ini mungkin di bulan Mei ini adalah waktunya untuk kalian semacam decluttering ya, untuk deep cleaning, untuk bersih-bersih, beneran bersih-bersih. Tapi di sini lebih ke arah bersih-bersih hati dan pikiran buat kalian ya. Ini agak mirip kayak Leo kemarin kalau nggak salah ya. Jadi gini, yang gue lihat sebenarnya ada aspek-aspek tertentu dalam hidup kalian yang dimana kalian memberi ini bisa bentuknya macam-macam ya, bisa bentuknya memberi perhatian, memberi energi, atau mungkin memberi materi, macam-macam bentuknya. Di sini yang sebenarnya memberi, tapi memberinya nggak efisien, kayak gitu. Kalian semacam memberi kepada hal-hal yang udah nggak kembali memberi manfaat kepada kalian. Ibarat itu kayak lo langganan internet, tapi internetnya nggak pernah nyala, internetnya tuh selalu error, kayak gitu ya. Buat apa lo langganan sama provider itu? Mending lo ganti provider kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sebenarnya dalam hidup lo. Silakan lo renungkan sendiri, kira-kira memang sebenarnya pada aspek apa sih? Karena memang di sini kartunya lebih menyarankan lo untuk kayak lo harus ngerenungin hal ini, kayak gitu. It's been going on for too long. Oke, ini udah kelamaan kalian kayak gini, dan memang udah waktunya buat kalian pikirin lagi nih, sebenarnya hal ini tuh masih pantas ada nggak sih dalam hidup gue atau enggak, kayak gitu. Karena itu baik lagi, ini tuh nggak efisien buat energi kalian ya. Kayak kalau kita kembali ke analogi si provider internet itu, misalnya lo dalam sebulan membayar si provider internet ini seharga 500.000 misalnya untuk internet, tapi internetnya nggak pernah nyala karena dia selalu error gitu. 500.000 itu seharusnya kan bisa lo pakai buat langganan di provider lain kah, atau bisa lo pakai buat lo beli makan kek, atau kayak lo pakai buat apa, ngapain kek. Nah kayak gitu, ini kan menjadi spending yang nggak efisien gitu loh. Ini perkaranya cuman lo mager aja dari kemarin nggak nelfon si provider internet lo nggak pakai acara protes kayak, cuy ini gue udah bayar 500.000, kok lo nggak kasih servis yang bagus, kayak gitu. Itu kan jadi penyelesaiannya sebenarnya di sini banyak kan. Bisa lo telepon, lo protes ke provider internet lo, atau lo putusin aja sekalian kayak udahlah bodo amat cuy, gue mau ganti provider aja, servis lo jelek, kayak gitu. Nah, jadi memang rasa mager inilah, rasa kayak menghindari konflik inilah yang mungkin memang menghalang-halangi lo untuk keluar dari masalah ini sebenarnya. Kayak ini tuh sebenarnya masalah, tapi lo semacam tanda kutip membohongi diri lo sendiri, menganggap ini bukan masalah. Cuman karena lo udah terbiasa aja dengan hal ini, kayak gitu. Jadi di bulan Mei ini lo punya kesempatannya untuk ngeberesin hidup lo. Coba untuk manfaatin dengan sebaik-baiknya. Oke, itu untuk tipsnya. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.